Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Anggreni Hidayatul Anri. Saya Miranda Rustu Amalia. Saya Gebrilian Risma Pungki. Dan saya Winda Nadratu Zulfa akan mereview materi dari kelompok 11 yang berjudul Efisiensi Alokasi dan Distribusi Pendapatan. Saya Anggreni Hidayatul Anri akan menyampaikan materi yang pertama mengenai efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Selanjutnya, efisiensi alokasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nicholson, pasar persaingan sempurna dapat dikatakan efisien jika telah memaksimalkan input dan output yang sebanding. Kondisi alokasi yang efisien di mana tidak ada lagi suatu individu menambah utility-nya terhadap suatu barang tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan. Yang kedua yaitu menurut Adiwarman Karim. Konsep efisiensi alokasi atau Pareto efisiensi telah terlebih dahulu dirumuskan dalam ekonomi Islam. Hal ini diintisarikan dari perkataan Ali Ibnu Abi Tholib dalam kitab Nahju Balaghah, janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Selanjutnya, efisiensi alokasi menurut sistem ekonomi. Yang pertama, menurut sistem kapitalis klasik. Dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan harta pribadi diakui secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Sebagian dapat memperoleh kebebasan yang lebih daripada yang lain. Selain itu, terdapat trade-off antara kesetaraan dan efisiensi dalam alokasi sumber daya untuk mencapai output dan kesejahteraan sosial maksimal, yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang kedua yaitu sistem sosialis klasik. Segera mengendalikan semua perangkat produksi, menghasilkan produktivitas rendah, kurangnya dorongan untuk bekerja, dan alokasi sumber daya yang tidak efisien karena utility dan production possibility frontier mengecil. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, redistribusi kekayaan diwajibkan seperti dalam zakat dan dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan utilitas seperti dalam infak. Prinsip keadilan dalam alokasi antar individu juga ditekankan sehingga alokasi menjadi efisien. Selanjutnya, efisiensi dan keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi hanya menunjukkan bahwa alokasi yang efisien dapat terwujud jika semua sumber daya habis teralokasi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan. Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Bisa jadi sama rasa sama rata tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. Tidak adil dalam pandangan Islam karena orang yang endowment-nya tinggi mempunyai posisi tawar yang lebih kuat daripada yang endowment-nya kecil sehingga yang kuat dapat menzolimi yang lemah. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan tarif kharaj atau per jarib lahan yang berbeda untuk lahan yang ditanami tanaman yang berbeda. Untuk lahan yang ditanami gandum, tarifnya 1 dirham ditambah 1 qafis. Untuk buah-buahan tarifnya 10 dirham. Untuk lada tarifnya 5 dirham. Hal tersebut bukan berarti sama rata sama rasa, namun yang penting adalah tidak ada yang dizolimi dan tidak ada yang menzolimi, sehingga terdapat keadilan dan alokasi dapat meningkatkan efisien. Selanjutnya, saya Miranda Rustu Amalia akan menyampaikan materi tentang pengertian distribusi kekayaan. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum,
kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia suka dan menggunakan cara apa saja yang mereka semua kehendaki. Afzalur Rahman mengumpamakan, jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat modern yang mempunyai kekayaan yang melimpah, namun di sekitarnya masih banyak masyarakat yang menderita kemiskinan. Hal itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang belum merata. Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha memiliki kekayaan dan mentransaksinya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris, hukum zakat, infak, sedekah, dan bentuk pemberian lainnya. Juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerjasama. Tujuan aturan-aturan ini menurut Afzalur Rahman adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan tertentu dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Selanjutnya, prinsip distribusi kekayaan. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam yang kokoh mencakup semua ajaran dan hukum Islam. Berbuat kezaliman adalah permasalahan yang menjadi perhatian Islam dan keadilan. Semua konflik individu dan sosial berasal dari distribusi. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan yang perlu untuk mewujudkan sosial. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Disinilah diperlukan pembumian etika ekonomi menjadi konsep moral sebagai faktor endogen dan dalam perekonomian. Yang kedua yaitu kebebasan. Kebebasan adalah nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan. Menurut Al-Qaradawi, kebebasan pertama yang ada dalam ekonomi Islam adalah pengakuan dan pembolehan kepemilikan. Namun, kebebasan ekonomi yang dimaksud Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, seperti yang ditemukan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sebaliknya, itu adalah kebebasan yang diawasi. Selanjutnya, konsep distribusi kekayaan. Konsep distribusi kekayaan menurut Islam ada 4. Yang pertama, sewa kedudukan manusia yang berbeda di antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Perbedaan ini merupakan bagian upaya manusia untuk bisa memahami nikmat Allah, sekaligus memahami kedudukannya dengan sesamanya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain, beberapa derajat untuk menguji tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya amat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Manusia tidak bisa menentukan dirinya untuk berkedudukan lebih tinggi atau rendah, karena semua itu telah ditentukan Allah. Yang kedua, pemilikan harta pada
hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan presiden buruk bagi kehidupan. Sebagaimana kata Allah dalam surat Hud ayat 116, dan orang-orang zalim itu hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada diri mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Bila orang yang mampu merendahkan orang yang kurang mampu, akan menimbulkan kecenderungan orang tidak mampu akan bersifat rendah diri. Bila dalam masyarakat timbul fenomena ini, akan muncul sifat tidak syukur nikmat, maka di dalamnya timbul penindasan dan pembodohan. Yang ketiga yaitu pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan pada masyarakat. Perbedaan ini merupakan bagian upaya manusia untuk bisa Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Allah berfirman, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yang keempat yaitu Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Surat Al-Hasyr ayat 7 menyatakan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, dan surat At-Tolak ayat 7 Allah berfirman, hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Selanjutnya, saya, Gebrilia Nurisma Pungki, akan melanjutkan materi tentang sektor-sektor distribusi pendapatan yang dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Dalam sektor ini, tidak terlepas dari sedekah yang dibagi ke dalam dua aspek, yaitu yang pertama ada sedekah wajibah, merupakan bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berdasarkan pada kewajiban dari seorang muslim dengan muslim lainnya, seperti yaitu yang pertama ada nafkah. Nafkah merupakan kewajiban untuk menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan. Yang kedua adalah zakat. Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga yaitu warisan, merupakan pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Yang kedua yaitu sedekah nafilah atau sunnah, merupakan bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berdasarkan pada amalan sunnah yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada infak. Infak ini adalah sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah melebihi batas kebutuhan dasarnya. Yang kedua adalah akikah. Akikah adalah kegiatan pemotongan kambing untuk anak yang dilahirkannya, 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. Yang ketiga adalah wakaf, merupakan menahan harta milik, yaitu guna untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada hudud atau hukuman, merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan, atau dengan kata lain, hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebelumnya. Di antaranya yaitu ada 3. Yang pertama ada kafarat, merupakan tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang kedua ada dam atau diat, yakni tebusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah. Yang terakhir yaitu nazar, merupakan perbuatan untuk menafkahkan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan mencapai sesuatu yang menjadi keinginannya. Konsep distribusi pendapatan dalam Islam menekankan hak Allah, Rasul-Nya, dan sesama muslim terhadap pendapatan seorang muslim. Ini juga dianggap sebagai bentuk jaminan sosial untuk mencegah ketidakseimbangan pendapatan. Dalam Islam, prioritas distribusi pendapatan memiliki skala tertentu. Prioritas pertama yaitu kebutuhan keluarga harus dipenuhi. Jika masih ada surplus, utang harus dibayar. Selanjutnya, dari sisa aset yang ada, skala yang harus diprioritaskan adalah membayar zakat. Sedangkan pendistribusian lain seperti infak, wakaf, dan lain-lain dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban-kewajiban.
Yang kedua yaitu ada distribusi pendapatan sektor negara. Prinsip ekonomi berdasarkan nilai moral Islam menekankan distribusi pendapatan yang adil, dengan negara berperan dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penggunaan sumber daya secara optimal. Negara diharapkan mengeluarkan kebijakan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dalam mengelola sumber daya, negara harus mendistribusikannya dengan baik, memberikan kesempatan kepada semua tanpa memihak kelompok tertentu. Kebijakan distribusi ini mencakup kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan, pemanfaatan lahan publik, menjaga keseimbangan sosial, serta investasi dan adil dan merata, dan juga pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi pendapatan dalam sektor industri melibatkan beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada mudharabah, merupakan kerjasama antara pemodal dan pengusaha dengan sistem bagi hasil. Pemodal memberikan sebagian kekayaannya kepada pengusaha sebagai investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu musyarakah, merupakan kerjasama beberapa pemodal dalam mengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Ini melibatkan distribusi kekayaan melalui investasi, menciptakan peluang kerja, dan memberikan kesempatan pendapatan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu ada upah, merupakan pembayaran kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan hasil kerjasama musyarakah, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendapatan melalui pekerjaan. Dan yang terakhir ada sewa, merupakan kerjasama beberapa pemodal dalam mengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Ini melibatkan distribusi kekayaan melalui investasi, menciptakan peluang kerja, dan memberikan kesempatan pendapatan kepada masyarakat. Selanjutnya ada beberapa tujuan distribusi pendapatan dalam Islam, yaitu yang pertama ada tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan tercermin melalui penyaluran zakat, khususnya kepada para mu'alaf. Dakwah ini bertujuan untuk menyebarkan Islam kepada non-muslim dengan harapan konversi mereka ke dalam agama Islam, dan juga memperkuat iman dan keislaman untuk muslim yang menerima zakat. Dengan memberikan zakat kepada mu'alaf, diharapkan dapat mencegah keburukan dan meningkatkan kebaikan dalam masyarakat. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah mengembangkan akhlak mulia seperti kecenderungan memberi, berderma, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Selain itu, pendidikan juga bertujuan membersihkan diri dari sifat-sifat buruk seperti pelit, tamak, dan sikap egois. Dengan demikian, pendidikan dalam konteks ini tidak hanya mengenai peningkatan keterampilan akademis, tetapi juga membentuk karakter moral yang baik sesuai dengan ajaran nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada tujuan sosial. Tujuan sosial distribusi pendapatan melibatkan pemenuhan kebutuhan kelompok yang membutuhkan, memperkuat ikatan cinta, mengurangi kebencian, dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bersama, meningkatkan keamanan, dan membangun lingkungan sosial yang adil dan harmonis. Yang terakhir ada tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi distribusi dalam ekonomi Islam melibatkan pengembangan dan pembersihan harta, memberdayakan sumber daya manusia, meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi, dan menggunakan sumber daya ekonomi secara optimal. Hal ini bertujuan untuk kontribusi positif pada kesejahteraan bersama dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya Winda Nardo Zulfa akan meneruskan materi tentang bentuk distribusi pendapatan yang diatur oleh Islam. Ada 4 bentuk distribusi pendapatan yang diatur oleh Islam. Yang pertama yaitu sewa tanah. Al-Quran dan As-Sunnah menekankan pentingnya pengembangan tanah dengan aturan-aturan yang menyarankan perhatian terhadap transformasi lahan kosong menjadi lahan produktif melalui peraturan pengairan dan penanaman tanaman yang baik. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai keabsahan sewa. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW pernah melarang melakukan penyewaan tanah, namun pada kesempatan lain Rasulullah memperbolehkan aktivitas itu baik secara tunai maupun bagi hasil. Berikut ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sewa tanah. Terdapat pada
surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, "Fa in lam taf'alu fa'danu bi harbin minallahi wa rusulih wa in tubdu falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat atau dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi, larangan mengambil sewa timbul karena khawatir pada pihak yang merugi, sementara pandangan yang mendukung sewa berargumen bahwa orang lain dapat memanfaatkan tanah untuk usaha produktif dan membantu distribusi kekayaan, serta mewujudkan solidaritas sosial. Yang kedua yaitu upah bagi pekerja. Upah adalah imbalan finansial yang diberikan kepada pekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya. Upah dapat diberikan secara harian, mingguan, bulanan, atau berdasarkan unit kerja tertentu, tergantung pada perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja. Di dalam hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man istajara ajron falyu'limhu ajrahu," yang berarti, barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah tentang upahnya. Demikian Islam memberikan penjelasan tentang keharusan membayar upah kepada seorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan atau adil, dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu, dilarang melakukan eksploitasi tenaga seorang pekerja. Oleh karena itu, dalam perjanjian harus dijelaskan tentang besarnya upah serta jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu imbalan dan modal. Modal diharapkan memberikan pendapatan tanpa melibatkan bunga, sejalan dengan larangan riba dalam Islam seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam ajaran Islam, tabungan sebaiknya diinvestasikan dan pemilik tabungan akan mendapat imbalan dari hasil investasi, bukan dalam bentuk bunga karena bunga dianggap sebagai riba. Dalam Islam, mengambil keuntungan dari modal diperbolehkan, tetapi besarannya tidak boleh ditentukan berdasarkan persentase dari modal. Keuntungan tersebut dianggap sebagai intensif atas penggunaan modal dalam produksi, dihitung setelah proses produksi selesai dan setelah kewajiban terhadap pekerja dibayarkan. Yang keempat yaitu laba bagi pengusaha. Laba adalah bagian dari hasil usaha pengusaha yang didapatkan melalui pengelolaan perusahaan dengan memadukan berbagai faktor produksi untuk mencapai hasil maksimal. Keuntungan tersebut kemudian dibagi kepada pemilik faktor produksi sebagai imbalan dalam penyelenggaraan produksi. Dalam konteks ini, Isa melarang pengambilan bunga sehingga istilah laba digunakan sebagai pengganti imbalan bagi modal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, setiap pemilik faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi diizinkan menerima imbalan sesuai dengan kontribusinya, dan hal ini tidak boleh merugikan pemilik faktor produksi lainnya. Pemberian imbalan tersebut merupakan hasil dari kepemilikan yang tidak boleh merugikan pihak lain. Selanjutnya yaitu dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Ada 4 dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama yaitu membangun hubungan saling menghargai dan menghormati antar individu, karena keberadaan manusia tidak lengkap tanpa interaksi sosial. Yang kedua, seorang muslim akan menghindari distribusi barang yang dapat merugikan masyarakat, seperti minuman keras, obat terlarang, dan barang bajakan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab untuk memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok atau individu, sehingga sektor publik dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat, menyediakan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, dan jembatan sebagai upaya optimalisasi distribusi pendapatan dan pengelolaan sumber daya terkait.